Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas adalah tentang jaringan, intranet, dan internet. Mari simak slide per slide-nya agar memahami dengan mudah apa sih sebenarnya jaringan, intranet, dan internet. Kita mulai dulu dengan definisi jaringan komputer. Jaringan komputer didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling berbagi data maupun komunikasi data. Sebelumnya, saya akan menjelaskan Anda bahwa tiap komputer, printer, dan peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut dengan node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki dua, puluhan, ribuan, bahkan juga jutaan node. Nah, sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan di antara satu dengan yang lain dan saling berbagi sumber daya juga. Misalnya, berbagi CD-ROM, printer, pertukaran file, atau memungkinkan juga untuk saling berkomunikasi secara elektronik. Komputer yang terhubung tersebut dimungkinkan berhubungan dengan media kabel, saluran telepon, gelombang radio, satelit, atau bahkan juga dengan sinar inframerah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tujuan dibangunnya jaringan komputer, salah satunya adalah agar informasi atau data yang dibawa oleh pengirim, dalam hal ini adalah transmitter, dapat sampai kepada penerima atau receiver yang tepat dan akurat. Sebagai ilustrasinya, ada komputer 1 dan komputer 2 yang berfungsi sebagai pengirim maupun penerima. Sekarang kita masuk dalam pembahasan fungsi jaringan komputer. Fungsi jaringan komputer terdapat 5 yang saya sudah rangkum. Yang pertama adalah sumber daya, atau membagi sumber daya. Di mana sumber daya yang dimaksud adalah dapat berupa printer atau sumber daya berupa data-data atau bisa juga berupa software. Nah, kita ambil contoh. Misalnya printer, sebelum adanya jaringan komputer, printer digunakan hanya untuk satu komputer saja. Tapi setelah ada jaringan komputer, printer bisa digunakan oleh berbagai komputer di dalam satu ruangan. Fungsi yang kedua adalah reliabilitas tinggi. Jaringan komputer memungkinkan kita untuk mengcopy data-data dua atau ketiga komputer, bahkan bisa juga lebih. Dengan demikian, apabila komputer salah satu komputer tersebut itu rusak, ya, kemudian data-data yang di dalamnya hilang, kita masih dapat menggunakan data yang tersimpan di komputer lain. Oke. Berikutnya adalah fungsi yang ketiga, sarana komunikasi. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan untuk komunikasi, misalnya untuk memberikan pengumuman sebuah rapat besar di sebuah kantor, sehingga staf ataupun mereka tidak perlu lagi menempel kertas dengan mengumumkannya, tetapi mereka hanya membutuhkan jaringan komputer untuk memberikan informasi tersebut. Yang keempat adalah menjaga informasi. Dengan jaringan komputer mampu menjaga informasi agar tetap andal dan up-to-date, karena memiliki sistem penyimpanan data yang terpusat yang dikelola dengan baik oleh komputer server, sehingga memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda, dan bisa juga membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Dan yang terakhir adalah mempercepat transfer data. Pada saat mempercepat proses berbagi data pada jaringan, karena transfer data pada jaringan ini selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Dan hal ini juga sangat mempermudah user dalam memperoleh informasi. Jadi, saya itu sudah cukup jelas mengenai fungsi dari jaringan komputer. Berikutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer di sini terbagi atas 4. Yang pertama adalah jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang kedua adalah berdasarkan peranan dan hubungan komputer itu sendiri. Yang ketiga adalah berdasarkan media transmisinya. Dan yang keempat adalah berdasarkan topologi jaringannya. Kita bahas satu persatu.
Kita mulai dengan jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Nah, untuk berdasarkan jangkauan geografis, ini terbagi atas 3. Mungkin kalian sudah pernah dengar, ada yang namanya LAN, ada yang namanya WAN, dan ada yang namanya MAN. Ya, kita bahas dulu untuk LAN. Ini adalah ilustrasinya. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan yang mencakup wilayah kecil. Salah satu contoh adalah jaringan komputer yang berada di lingkup sekolah, kampus, ataupun juga kantor. Umumnya, jaringan LAN ini luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi saja. Bahkan biasanya jaringan LAN ini menggunakan IE3 802.3 Ethernet yang mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10 sampai dengan 1000 MB per second. Nah, untuk jarak jangkauan pada LAN itu biasanya 5 sampai dengan 10 km saja. Selain menggunakan teknologi Ethernet, banyak juga yang menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk jaringan LAN-nya. Jadi, untuk LAN ada hub di situ, kemudian ada beberapa komputer yang saling terhubung. Namun masih dalam satu ruangan atau satu gedung. Berikutnya kita masuk MAN atau Metropolitan Area Network, yang merupakan sebuah jaringan yang berada di dalam satu kota dengan kecepatan transfer data tinggi yang menghubungkan beberapa kantor tetapi masih dalam satu wilayah kota. MAN atau kepanjangan dari Metropolitan Area Network ya, merupakan jaringan yang memiliki kecepatan transfer data yang tinggi jika dibandingkan dengan LAN. Nah, bisa dibilang jaringan MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Untuk jangkauan dari MAN ini sendiri kisaran dari 10 sampai dengan 50 km. MAN hanya memiliki 1 atau 2 kabel saja dan tidak dilengkapi dengan elemen switching yang berfungsi untuk membuat suatu rancangan menjadi lebih simpel. Jadi walaupun ada di gedung A dan gedung B, yang posisinya agak berjauhan tetapi dia masih dalam satu kota, maka menggunakan MAN atau Metropolitan Area Network. Berikutnya yang terakhir tentang jangkauan geografis adalah WAN atau Wide Area Network, di mana jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas. Nah, salah satu contoh dari WAN ini sendiri adalah jaringan antar wilayah, daerah, antar kota, atau bisa jadi antar negara. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan lokal sehingga dapat mempermudah untuk berkomunikasi dengan pengguna lain, meskipun berada pada lokasi yang berbeda. Nah, di sampel layar depan kalian itu ada ilustrasi di mana WAN itu bisa menghubungkan misalnya ada di negara Jepang, Indonesia, maupun di Australia. Untuk jarak jangkauan pada WAN sendiri itu bisa sampai dengan 100 km hingga 1000 km. Ya, ini saya rasa cukup jelas berdasarkan jangkauan geografis ada LAN, MAN, dan WAN. Karakteristik dari jaringan LAN, MAN, dan WAN ini saya rangkum lagi dalam tabel ya agar bisa lebih mudah untuk membedakannya. Ya, baik dari jangkauannya, kemudian sampai dengan model dari IP address-nya sendiri. Sekarang kita masuk dalam pembahasan jaringan komputer berdasarkan peranan dan hubungan komputernya. Nah, untuk jaringan komputer berdasarkan peranan dan hubungan komputer ini terbagi atas 2. Jadi, yang kita sebut dengan biasanya sistem operasi client server dan sistem operasi jaringan peer-to-peer. Nah, untuk jaringan client server itu sendiri itu terdiri dari 1 atau lebih komputer client, biasanya yang terdiri dari 1 komputer server dan beberapa komputer client. Untuk tugas komputer server yaitu menyediakan sumber daya data yang nantinya akan digunakan oleh komputer klien. Sedangkan
Untuk komputer klien sendiri, itu mempunyai tugas menggunakan sumber daya data yang telah disediakan oleh komputer server. Jadi, itu adalah sistem operasi dari client server. Berikutnya kita akan bahas tentang sistem operasi pada jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan peer-to-peer ini masing-masing komputer, baik itu komputer server ataupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya. Komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Pada jaringan ini hanya membutuhkan 2 komputer dan 1 kabel saja untuk bisa saling terkoneksi dalam jaringan. Berikutnya, ini adalah ilustrasi dari jaringan komputer berdasarkan hubungan dan peranan komputer. Ada jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Lebih jelasnya, komputer server merupakan komputer yang melayani permintaan komputer klien dengan menyediakan berbagai sumber daya seperti memori yang lebih besar, hard disk dengan kapasitas tinggi, bahkan printer yang bisa digunakan bersama. Sedangkan untuk komputer klien adalah komputer yang digunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer server. Nah, layanan tersebut bisa berupa data, file, gambar, printer, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan di depan kalian. Jadi, apa perbedaan dari komputer server dan komputer klien? Sekarang kita masuk dalam pembahasan jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Pada bagian ini terbagi atas 2, jaringan berkabel maupun jaringan nirkabel. Untuk jaringan berkabel di sini, kabel yang nyata atau memiliki keberadaan fisik dan dibatasi oleh geografi fisik. Nah, kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi ataupun juga data, atau terhubung dengan internet. Contohnya, ya untuk media transmisi kabel, ada kabel tembaga, ada kabel koaksial, dan ada juga dengan kabel fiber optik. Oke, ini adalah ilustrasinya. Mungkin kalian sudah pernah melihat kabel-kabel itu sebelumnya. Sekarang kita masuk dalam jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Oke, berdasarkan topologi jaringannya kita bagi atas 5. Ada bus, ada star, ada ring, ada mesh, dan ada tree. Ya. Nah, untuk berdasarkan topologi jaringan, saya akan menyebutkan juga apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut. Ya, memudahkannya saya berikan ilustrasinya. Kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu tentang topologi bus. Nah, topologi bus adalah topologi jaringan yang hanya memakai satu kabel. Oke, yang punya satu kabel, atau di sini saya kasih contoh adalah koaksial, di mana untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Topologi bus dikenal sebagai topologi yang paling sederhana dari topologi lainnya. Kelebihannya adalah ada 4. Pertama adalah biaya instalasi yang bisa sangat-sangat murah. Kemudian hanya menggunakan satu kabel utama saja untuk menghubungkan dari beberapa komputer yang ada. Kemudian penambahan klien atau workstation-nya baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah dapat diaplikasikan. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus ataupun mungkin bermasalah, ya, komputer lain juga akan terkena dampaknya. Ini adalah kekurangan yang sangat nyata.
Kemudian yang kedua, proses mengirim atau menerima data yang kurang efisien. Mengapa? Karena sering sekali terjadi tabrakan data ya antar komputer pada topologi di jaringan ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan juga sulit untuk dikembangkan. Jadi ini yang model pertama dan masih sulit untuk dikembangkan. Kelemahan berikutnya adalah diperlukannya repeater untuk jarak jauh. Bahkan kadang-kadang agak sulit dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan pada antar komputer. Nah, jika kebutuhan jumlah komputer meningkatkan dalam jaringan, laju transfer data akan terasa sangat menurun. Oke, mungkin itu saja untuk kelemahan dari topologi bus. Yang saya bisa rangkum adalah dari beberapa kelebihan dari topologi bus, lebih banyak kelemahannya dibandingkan kelebihannya. Kalau kalian cermati apa yang tadi sudah saya bahas. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung atau hub ataupun juga switch sebagai pusat dan setiap komputer itu terhubung ke penghubung tersebut. Ya. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral, ya, dan berfungsi untuk menghubungkan dari satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file servernya. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tingkat keamanan dari topologi star itu tergolong tinggi. Kemudian mudahnya dalam penambahan komputer baru yang ingin disambungkan. Apabila ada salah satu komputer yang error, komputer lainnya tidak terkena dampaknya. Ini merupakan topologi bisa jadi rekomendasi atau menjadi pilihan dibandingkan dengan topologi sebelumnya, ya, atau topologi bus. Yang ketiga adalah apabila, paling fleksibel di antara topologi jaringan yang lainnya. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan dalam mengontrol sistemnya yang terbuka. Namun dibalik beberapa kelebihan yang sudah saya sebutkan, topologi star juga punya kekurangan. Yang pertama adalah jika hub atau switch-nya rusak, maka keseluruhan jaringan juga ikut rusak. Nah, kemudian juga menggunakan atau memerlukan banyak kabel. Nah, hub di topologi star itu sangat sensitif karena dia sebagai tempat sentral bagi jaringan-jaringan yang ada. Kemudian tergantung lagi dengan spesifik hubnya. Apabila rendah, maka ya performa sistem jaringannya juga rendah. Kemudian biayanya memang lebih cenderung mahal. Itu adalah beberapa rangkuman saya terhadap kekurangan dari topologi star, tetapi dia bisa direkomendasikan. Artinya better than topologi bus, ya. Sekarang kita masuk ke topologi yang ketiga adalah topologi ring. Oke, topologi ring di sini merupakan topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu lintasan melingkar, ya, mirip dengan cincin. Kenapa disebut ring seperti itu? Nah, di topologi ring ini semua komputer terhubung oleh satu rangkaian saja. Jadi jika salah satu komputer error, maka sudah bisa dipastikan semua jaringan komputer yang ada pada rangkaian itu juga akan ikut error. Ya, agak mirip dengan bus, ya. Tapi dia punya kelebihan kok dari topologi ring ini. Mohon maaf, topologi ring. Nah, apa saja sih kelebihan dari topologi ring? Nah, yang pertama adalah mudah dalam perancangan maupun pembuatannya. Kedua, performa sinyal bahkan aliran datanya juga stabil, sehingga lebih baiklah dibandingkan dengan topologi bus. Walaupun tadi terkesannya mirip, tetapi dia better than topologi bus, ya. Kemudian meskipun mengalirkan data yang berat, dia masih bisa diandalkan untuk topologi ring. Sedangkan jika terjadi masalah untuk topologi ring ini sendiri, mudah untuk dilakukan konfigurasi ulang atau pemasangan baru. Ya, jadi intinya adalah mudah untuk diperbaiki.
Dan yang paling penting, kelebihan dari topologi ring itu sendiri adalah hemat dalam penggunaan kabel dan biaya. Jadi kalau mau saya rekomendasikan, kita bisa menggunakan jaringan dari topologi ring, atau bisa juga dengan topologi star. Ya. Kemudian di samping dari kelebihannya yang saya sudah sebutkan, juga sebenarnya punya kekurangan dari topologi ini. Nah, kelemahannya yang pertama adalah kinerja dari komunikasi dalam topologi ini itu dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Ya, kemudian troubleshooting bisa dibilang cukup rumit juga jika terjadi troubleshooting, tapi ya. Kemudian jika salah satu koneksinya putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Nah, kemudian topologi ini biasanya juga terjadi collision atau tabrakan data. Nah, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima. Oleh karena itu, topologi ini biasanya cenderung lambat. Ya, jadi lebih lambat lah dibandingin topologi yang lainnya. Oke, saya rasa itu sudah cukup jelas ya tentang topologi ini. Sekarang kita masuk ke topologi berikutnya, atau topologi mesh. Nah, topologi mesh ataupun topologi jala adalah bentuk topologi dengan jaringan yang mana semua workstation-nya itu bisa terhubung. Jadi kalian bisa lihat sendiri itu di layar, ya, itu saling terhubung antara satu sama lainnya. Namun memang sifatnya secara acak atau tidak teratur. Dalam topologi mesh, setiap node terhubung ke node lainnya dalam jaringan. Ketika data ditransmisikan pada topologi jaringan mesh, maka jaringan secara otomatis dikonfigurasi untuk memilih rute paling pendek dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, untuk topologi ini, saat data itu ditransfer ke perangkat tujuan, setidaknya memerlukan atau melalui beberapa hop atau loncatan seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir, tetap ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah jalur pengiriman data yang digunakan itu sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Berbeda dengan tadi topologi sebelumnya, ring. Ya, kalau tadi rentan sekali dengan namanya collision, tabrakan data, tapi kalau untuk topologi mesh, karena dia bentuknya jala, dan dia bisa memilih mana sih jalan yang terpendek, ya. Jadi jangan khawatir ada tabrakan data. Kemudian bandwidth-nya juga cukup lebar. Keamanan dari topologi ini juga bisa dibilang sangat baik. Bahkan terjaminnya kapasitas channel komputer itu. Kemudian kemudahan dalam mengidentifikasi titik kabel. Kalau tadi di topologi ring, troubleshooting itu rumit. Nah, berbeda lagi dengan si mesh. Kalau mesh ini malah jauh lebih mudah. Ya. Nah, di samping kelebihan dari topologi mesh, dia juga punya kekurangan. Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan termasuk tinggi. Ya, sebanding lah ya dengan beberapa kinerja atau kelebihannya yang memang diperhitungkan. Yang kedua adalah boros dalam pemakaian kabel, karena semua komputer atau workstation seminimal-minimalnya itu memiliki dua penghubung. Jadi, kemudian untuk topologi mesh itu sendiri diperlukan ruangan yang lumayan besar dalam membangun jaringan komputer tersebut. Selanjutnya adalah proses instalasinya juga rumit, ya. Nah, itu gambaran dari topologi mesh. Dan terakhir kita akan bahas tentang topologi tree, atau sering disebut dengan topologi pohon. Ya, merupakan topologi jaringan komputer yang secara hierarki, kita bisa lihat di layar, merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Jadi, untuk memahami topologi pohon atau tree tadi, maka kita perlu memahami terlebih dahulu topologi bus dan star. Sebab itu kenapa saya bahasnya di awal, untuk memudahkan kalian melihat bahwa topologi itu sendiri sebenarnya adalah kombinasi dari topologi sebelumnya yang sudah saya bahas di awal. Jadi,
Nah, topologi tree ini juga didesain berdasarkan kombinasi topologi star dan bus tadi. Ya, jadi desainnya pun hampir mirip karena ini adalah gabungan. Nah, hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan hub multi jaringan star bersama-sama pada satu bus. Ada 3 kelebihannya. Pertama, susunan data terpusat secara hierarki. Hal tersebut membuat manajemen data itu jauh lebih baik dan jauh lebih mudah. Yang kedua, mudah juga dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Yang ketiga, topologi tree memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point. Namun di balik dari kelebihannya, dia juga punya kekurangan. Pertama, menggunakan banyak kabel itu sudah pasti. Yang kedua, jika terjadi kesalahan pada jaringan atau komputer tingkat tinggi atau yang di pusatnya, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sering terjadi tabrakan atau kinerjanya tergolong lambat. Itu saja yang perlu saya bahas tentang jaringan komputer berdasarkan topologi. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jaringan intranet dan internet. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar intranet sebelumnya atau internet yang sebelumnya. Jadi kalau saya rasa kalian akan familiar sekali dengan internet, tetapi apakah kalian paham sebelum ada internet, itu ada intranet terlebih dahulu. Nah, internet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan protokol TCP atau IP atau juga HTTP. Nah, atau intranet ini biasa disebut dengan LAN, Local Area Network, yang didefinisikan sebagai jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas di dalam satu gedung atau satu komplek gedung, atau mungkin juga bisa dalam satu kampus, ya, dan tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon. Oleh karena itu, sebuah jaringan intranet memiliki semua fasilitas yang dimiliki oleh internet, seperti email, dia punya sendiri, FTP, File Transfer Protocol, dia punya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, untuk jaringan komputer lokal yang menghubungkan peralatan yang terbatas pada area geografik yang kecil seperti internet ini, jarak yang sebenarnya dapat dicapai oleh LAN itu tergantung pada implementasinya. Nah, LAN ini juga menjangkau area lokal yang telah ditentukan. Tadi saya bilang, dia bisa aja dalam satu ruangan, ya, atau satu kantor, atau mungkin satu bangunan, atau bahkan sekelompok bangunan. Maksudnya kampus. Ada fakultas A, ada fakultas B, C, D, E, tapi masih dalam satu lokal area. Maka itu bisa menggunakan internet. Seperti itu. Nah, ini adalah komponen jaringan dari internet. Jadi kalau kalian ingin membangun sebuah internet di dalam suatu area lokal, ya entah itu tadi sekolah, kampus, gitu ya. Nah, kalian harus menyiapkan beberapa komponen ini. Ada komputer server, ada komputer lainnya, kemudian hub, ada kabel UTP, ada router, ada bridge, dan ada crimping tool dan LAN testernya juga. Jadi, kita bahas untuk jelas itu. Jadi, workstation atau merupakan node ataupun juga host yang merupakan suatu sistem komputer di mana sistem komputer ini dapat berupa PC atau dapat juga suatu komputer yang besar seperti sistem untuk komputer gitu, atau bahkan juga komputer mainframe. Nah, workstation ini dapat bekerja sendiri atau standalone. Dapat pula menggunakan jaringan untuk bertukar data dengan workstation atau user yang lain. Nah, untuk server, yang saya maksud dengan server di sini adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk melayani jaringan ataupun juga workstation yang terhubung pada jaringan tersebut. Umumnya sumber daya yang diperlukan resource-nya adalah seperti printer, disk, gitu ya, dan lain sebagainya lah yang hendak digunakan secara bersama oleh pemakai di workstation workstation berada, gitu ya, dan bekerja pada server. Nah, berdasarkan jenis pelayanannya dikenal dengan server atau juga bisa dikenal dengan file server,
print server, dan juga suatu server juga dapat mempunyai beberapa fungsi pelayanan sekaligus. Jadi terpusat pada servernya. Ya. Jadi penting sekali adanya komputer server. Kehadiran komputer server ini sangat berpengaruh untuk pembangunan jaringan internet. Nah, cukup satu komputer server dan silakan banyak komputer lain tidak masalah. Yang penting ada satu yang memiliki kapasitas tertentu ya. Komputer server ini berbeda dengan komputer lain, terutama pada speknya. Karena dia yang akan mengendalikan semua komputer lain dan dia bisa memonitoring komputer lain, maka dia punya spek yang jauh lebih tinggi. Atau tadi saya katakan adalah modelnya adalah mainframe, atau bisa juga dengan mini komputer seperti itu. Nanti berfungsi dengan komputer server. Kalau komputer lain mah bebas, mau dengan spek terendah tidak masalah, dia akan tetap bisa mengakses. Penting komputer server memberikan izin untuk hak aksesnya, maka komputer klien dimanapun di gedung tersebut bisa mengakses. Kemudian ada hub, kemudian juga ada kabel UTP. Di sini saya ambilnya adalah register jack 45. Di mana untuk kabel UTP atau register jack 45 ini itu berfungsi sebagai konektor. Nah, dia itu berupa konektor 8 kabel. Biasanya digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu ke komputer yang lain ke sebuah lokal area networknya, khususnya Ethernet. Nah, konektor RJ45 atau tadi register jack 45 ini mirip dengan konektor RJ11 sebenarnya, yang digunakan dalam koneksi telepon, tetapi ukurannya lebih besar. Jadi, kemudian pasti butuh yang namanya router juga. Router itu apa? Router ini bisa dikatakan jantung pada sebuah jaringan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Dalam kasus ini, router itu biasanya menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN-nya. Okay. Kemudian ada bridge. Ya. Untuk bridge sendiri di sini fungsinya menghubungkan dua jaringan lain yang terpisah jaraknya. Okay. Kemudian memudahkan juga untuk mengelola jaringan secara mandiri. Okay. Dan mengurangi beban dari jaringan. Kemudian kita butuh juga yang namanya crimping tool. Ya, ini alat untuk mengetes apakah LAN itu sudah nyala atau sudah bisa digunakan atau tidak. Nah, itu crimping tool sama LAN testernya. Jadi untuk menghubungkan kabel si UTP ke hub, kemudian ke komputer maupun ke routernya, apakah sudah terhubung atau belum. Itu nanti digunakan crimping tool dan LAN testernya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang komponen jaringan dari intranet. Ini ada sampel atau contoh dari hub ya, yang di sini berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer, atau bisa kita katakan adalah ini meneruskan seluruh paket data yang diterima dari satu port ke semua port yang ada. Kemudian ini adalah sampel dari bridge, karena dia berfungsi sebagai alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan komputer LAN yang lainnya secara wireless. Kemudian ada juga router. Nah, ini pasti kalian pernah lihat nih di gedung ataupun di tempat umum sekarang sudah banyak banget. Kita bisa lihat router. Biasanya nempel di dinding ataupun juga ada di langit-langit. Ya, ini fungsinya adalah untuk menyaring atau sebagai filter dari lalu lintas data pada jaringan yang berbeda. Oke. Nah, sekarang gimana sih cara setting untuk intranet? Yang pertama, kalian bisa klik start, kemudian klik setting. Nah, kemudian pada halaman setting nanti kita klik network dan internet. Nah, kemudian pilih deh klik internet. Ya. Selanjutnya klik Things Editor Action. Berikutnya klik
nyaman pada Ethernet, kemudian pilih Properties. Nah, berikutnya cari TCP-nya atau kemudian klik Properties-nya lagi. Sekarang kita masuk ke dalam setting LAN-nya. Gimana sih contoh dari setting IP address? Yang pertama, kita ambil sampel aja. Di sini saya kasih sampel untuk setting IP address-nya. Coba isikan dengan 192.168.0.1. Kemudian pada subnet masknya silakan isikan 255.255.255.0. Oke. Nah, kemudian coba setting. Jadi untuk intranet tadi minimal itu ada 2 komputer, yang satu berhubungan, yang satu sebagai server, yang satu sebagai klien. Ya. Jadi kita harus setting 2 IP address. Address di sini yang untuk berikutnya itu 192.168.0.2. Kemudian subnet masknya tetap isikan 255.255.255.0. Oke, itu adalah bagaimana cara untuk atau sampel dari setting IP address pada jaringan internet. Sekarang kita masuk ke internet. Ini pasti sangat familiar sekali di kalian ya. Nah, internet ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga bisa saling berkomunikasi, bisa juga berinteraksi, bahkan bisa juga bertukar informasi meski jaraknya yang sangat jauh. Oke, jadi tidak perlu khawatir, saya di Pontianak, kalian di Jakarta, di Sumatera, Sulawesi, Papua, Aceh, Medan, dan lain sebagainya, tapi kita tetap terhubung dan saya bisa mentransfer informasi yang saya punya kepada kalian karena adanya internet. Sedangkan kalau intranet tadi, ya kalau kita ada dalam satu ruangan yang sama, jadi misalnya saya di di gedung perkuliahan di Mempawah, walaupun saya berada di lantai 3, yang di lantai 2 dan lantai 1 tetap bisa terhubung dengan saya. Atau yang di gedung rektorat juga bisa terhubung dengan saya. Tapi itu namanya jaringan intranet, bukan internet. Ya. Nah, kalau internet beda lagi. Walaupun kalian ada di seluruh penjuru, kita masih tetap bisa terhubung seperti itu. Nah, ini adalah komponen yang terbuka untuk membangun sebuah jaringan internet. Tetap kalian juga butuh komputer server, komputer klien, kemudian ada IC, media transmisi, OS, kemudian ada switch, bridge, dan router. Ya, untuk NIC sendiri bertugas sebagai antarmuka fisik antara komputer dengan kabel jaringan yang digunakan. Untuk fungsi utamanya sendiri adalah menyiapkan data untuk mengirimkan atau untuk dikirim ke jaringan. Bahkan bisa juga mengirimkan data ke komputer lain dan mengatur aliran data antara komputer dan jaringan. Itu adalah NIC. Nah, biasa juga IC ini disebut dengan Ethernet card atau LAN card atau juga dengan kartu jaringan. Nah, cara kerja dari Ethernet card ini adalah berdasarkan broadcast network-nya, yaitu setiap node menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh sebuah node. Nah, Ethernet menggunakan metode CSMA atau Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Gitu. Apa bisa singkatnya tadi CSMA atau Carrier Sense Multiple Access. Nah, untuk metodenya sendiri, sebelum mengirimkan paket data, setiap node itu bisa melihat apakah network sedang mengirimkan paket data atau tidak. Kemudian jika network itu sedang busy atau sibuk, node tersebut menunggu sampai tidak ada lagi paket data yang dikirimkan oleh node. Jika suatu saat network itu sepi, barulah node tersebut mengirimkan paket datanya.
Nah, sehingga jika pada saat yang bersamaan ada dua node yang mengirimkan paket datanya, maka kadang terjadi namanya tabrakan. Ya, dari tadi kita bahas tentang topologi, ini dia berhubungan. Maka terjadi tabrakan atau collision. Nah, hal ini dideteksi oleh Ethernet card dengan cara mengukur tegangan kabelnya. Jika tegangan melewati batas tertentu, maka terjadi tabrakan. Jika tabrakan terjadi, maka masing-masing Ethernet card itu berhenti memancarkan dan kemudian menunggu dengan selang waktu yang tidak bisa dideteksi atau bisa kita katakan selang waktunya itu random atau acak untuk mencoba mengirimkan paket data kembali. Karena selang waktu pengiriman paket data yang acak ini, maka kemungkinan tabrakan lebih lanjut menjadi semakin kecil. Seperti itu. Jadi, ini adalah bentuk dari NIC, Network Interface Card, sering juga disebut tadi adapter card atau Ethernet card, ya, yang merupakan sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu network, termasuk dengan komputer pada server dan klien. IC ini berfungsi menghubungkan komputer-komputer yang ada tersebut pada suatu LAN dan mengizinkan juga semua komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Oke, kemudian ini adalah bentuk dari switch. Kalian pasti juga pernah lihat. Pertama kali saya lihat switch ini, biasanya di warnet itu semua komponen-komponen dari jaringan itu bisa kelihatan ya. Kalau misalnya kita nggak di seperti warnet itu, sekarang mungkin jarang ya kita ketemu warnet. Aku dulu gampang sekali menemukan warnet karena sekarang masing-masing punya device sehingga jarang sekali kita ngelihat ini. Tapi kalau kalian di rumah itu berlangganan internet, itu biasanya ini pasti punya switch. Nanti dia menghubungkan punya kalian, entah itu masih terhubung dengan kabel ataupun nirkabel. Nah, kalau di warnet sendiri kita bisa melihat semua bentuk komponen dari jaringan internet itu ada. Pertama kalinya saya bisa melihat semua komponen itu nyata di depan saya. Biasanya kan tidak semuanya kita ketahui gitu ya. Tapi kalau di ruangan tertentu misalnya, kalau misalnya di pabrik kita nggak lihat juga mana ruang servernya dan lain sebagainya. Bahkan kalau di kantor, di kampus saya misalnya begitu, juga sama, jadi adanya dia di ruangan ICT tertentu. Jadi kita kalau antar unit atau antar ruangan kita nggak bisa ngelihat gimana sih. Jadi kadang untuk membangun sebuah jaringan mereka punya ruangan tertentu agar tidak terganggu gitu ya, di mana mereka menyimpan komputer server karena komputer server sangat sensitif dan tidak boleh diganggu-gugat oleh lainnya. Biasa dia punya ruangan khusus seperti itu. Nah, kemudian untuk yang switch ini sendiri, ya, sebagai gambaran menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN, dia fungsinya hampir sama dengan si hub tadi. Perbedaannya hanya pada switch ini untuk melanjutkan pakai data ke penerima yang dituju karena menyimpan MAC address dari komputer yang terhubung pada suatu port. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk materi jaringan, intranet, dan internet. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.